Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 281 mengganti orang. Nyonya tua mengerutkan kening, kenapa? Gael Zhu berkata. Ibu, kamu pikirkan, Melissa Zhu sekarang hidupnya sudah baik, perusahaan dia sendiri mengelola lumayan baik, bergabung dengan kita, apakah dia bisa rela? Nyonya tua mengerutkan kening lebih dalam lagi, apa maksud kamu? Ibu, Sugar God nomor 2 Melissa Zhu itu adalah resep yang diberikan oleh pria yang bermarga Qin. Sekarang pria yang bermarga Qin itu sudah tidak punya apa-apa. Dia tinggal di keluarga Zhu, kita tidak mau pergi, pasti sedang memikirkan uang dari keluarga Zhu kita. Jika membiarkan Melissa Zhu mereka berdua mengurus hal ini, takutnya akan ada masalah. Perkataan Gael Zhu membuat nyonya tua terdiam. Pembelian gedung perdagangan kali ini hampir 30 juta rem dari semua dana keluarga Zhu mereka. Jika terjadi masalah, maka adalah modal tidak balik sama sekali. Jika dulu, mereka secara alami tidak perlu khawatir, tetapi sekarang, keluarga Qin sangat miskin dan tidak ada apa-apa, dari seorang tuan muda telah berubah menjadi orang miskin yang malang. Begitu orang miskin, mereka bisa melakukan apa saja. Meskipun dia tidak percaya bahwa Melissa Zhu akan mengkhianati keluarga Zhu, tetapi hanya takut akan terjadi maka harus berjaga-jaga. Hal ini harus dibicarakan dalam jangka panjang. Setelah pulang ke rumah, membuatkan makan malam yang mewah. Melissa Zhu dan Lydia Wang semuanya sangat bahagia. Bagaimanapun juga mereka dengan indah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh neneknya dan berhasil membeli gedung perdagangan, kelak Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Juga akan pindah ke sana, bekerja di tempat seperti itu, kelak perkembangan perusahaan pasti akan semakin baik. Lydia Wang melototi Thomas Kin sekilas dan berkata, rumah kita sekarang menjadi semakin baik, kamu juga bisa ikut berkembang. Melissa Zhu sedikit tidak bisa berkata-kata. Mana ada Thomas Kin yang ikut berkembang? Jelas-jelas adalah bantuan dia, jika bukan karena Thomas Kin kenal dengan CEO He, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan gedung perdagangan ini dengan harga seperti ini? Baru saja ingin membantu Thomas Kin menjelaskan beberapa kata, tiba-tiba telepon berdering. Setelah menjawab, ekspresi wajah Melissa Zhu sedikit berubah. Nenek, kenapa? Aku yang menegosiasikan harga ini. Setelah beberapa detik lagi, Melissa Zhu menutup telepon dengan tidak berdaya, wajahnya menunjukkan sedikit tidak rela. Apa yang terjadi? Kata nenek, tugas aku sudah selesai, kontrak besok membiarkan paman pertama pergi menandatangani. Apa? Lydia Wang sangat marah. Bukankah ini membuli orang? Kenapa dia tidak pergi ketika mengantri di kantor penjualan? Saat itu sudah merasa tugas ini tidak akan mungkin menyelesaikan. Ingin menyuruh kamu pergi menderita penolakan dan teguran, sekarang harga telah selesai dinegosiasikan, hanya kurang menandatangani kontrak, tidak disangka membiarkan Gael Zhu pergi. Setelah Gael Zhu menandatangani kontrak, setelah itu nenek akan mengatakan bahwa dia telah melakukan hal besar untuk keluarga. Jasa Melissa Zhu akan benar-benar dinyangkal, ini sangat tidak adil. Thomas Kin ketawa mengejek. Nyonya tua yang ini tidak adil juga terlalu jelas. Ketika bertemu masalah, membiarkan Melissa Zhu yang pergi mengurus, ketika ada hal baik langsung membiarkan Gael Zhu yang pergi, benar-benar sangat konyol. Tenang saja, Melissa, tidak ada kamu, siapapun juga tidak bisa menandatangani kontrak ini. Lydia Wang memutar matanya. Hanya kamu yang bisa mengatakan perkataan yang baik, sekarang telah diputuskan bahwa akan membiarkan Gael Zhu pergi menandatangani kontrak, masih ada ruang apa untuk pulih?
Jika kamu benar-benar ada kemampuan, maka membantu memikirkan solusinya, daripada berbicara omong kosong di sini. Melissa Zhu kesal. Sudahlah ibu, juga tidak ada hubungan apa-apa dengan Kak Thomas, aku sendiri memikirkan caranya saja. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 282 silahkan mengantri. Keesokan paginya, Gael Zhu mengenakan jas dan sepatu kulit. Datang ke kantor penjualan real estate keluarga He dengan sebuah tampilan percaya diri, seorang pria paruh baya berdiri di depan pintu. Gael Zhu melangkah maju bertanya dengan ragu-ragu. Numpang tanya, apakah adalah wakil CEO Irfandi Sun? Irfandi Sun mengangguk kepala, kamu adalah. Gael Zhu bergegas maju untuk berjabat tangan dengan sebuah senyuman di wajahnya. Halo, aku adalah Gael Zhu dari keluarga Zhu. Benar-benar sangat malu membiarkan Anda keluar untuk menyambut secara pribadi. Mari kita masuk untuk menandatangani kontrak saja. Irfandi Sun mengerutkan kening. Gael Zhu. Di mana Nona Melissa Zhu? Gael Zhu tersenyum dan berkata, dia hanya pemegang saham ketiga di perusahaan, sahamnya tidak sebesar milik aku, untuk hal penting seperti itu, lebih cocok membiarkan aku yang datang menandatangani kontrak. Begitu selesai berbicara, Irfandi Sun melepaskan tangannya, menatap dia dengan dingin, berkata dengan sebuah wajah yang acuh tak acuh. Maaf, aku hanya menandatangani kontrak dengan Nona Melissa Zhu saja. Gael Zhu terkejut. Tertawa canggung, CEO Sun, Melissa Zhu adalah peran kecil dalam keluarga kami. Dia sama sekali tidak punya hak mewakili keluarga Zhu untuk menandatangani kontrak dengan kamu. Lebih baik aku saja. Irfandi Sun mendengus, kamu. Apakah kamu punya hak? Kembali dan bicara dengan pengurus rumah tangga kalian saja. Jika tidak ada Nona Melissa Zhu, kontrak ini akan dianggap membatalkan. Setelah berbicara, Irfandi Sun langsung berjalan kembali. Gael Zhu bergegas berlari untuk mengikuti. CEO Sun mohon Anda mempertimbangkan lagi. Bukankah kita kemarin sudah selesai menegosiasikan harga? Hanya sayang sekali, tiba di depan pintu, dua petugas keamanan langsung menghentikan Gael Zhu. Jika berjalan ke depan lagi, maka tidak akan segan-segan. Gael Zhu memandangi punggung Irfandi Sun, hanya bisa menatap dengan sebuah ekspresi sedih. Kembali ke rumah dengan putus asa, Nyonya tua buru-buru bertanya. Gael Zhu, kontrak sudah ditandatangani. Gael Zhu menggelengkan kepalanya, Ibu, ketemu sedikit masalah. Nyonya tua mengerutkan keningnya, ada apa, cepat katakan. Ini adalah semua aset keluarga Zhu mereka, masalah utama, di dalam hati Nyonya tua adalah masalah utama yang paling penting. Gael Zhu berkata, Ibu, CEO Sun itu tidak tahu apa yang terjadi, berkata bahwa harus menandatangani kontrak dengan Melissa Zhu, mengatakan bahwa aku tidak punya hak. Nyonya tua mendengus dingin, Melissa Zhu ini, malah ada beberapa cara, sepertinya aku telah meremehkan dia. Gael Zhu berusaha mengambil kesempatan berkata dengan cepat. Ibu, tidak bisa begitu memanjakan dia, dalam masalah besar keluarga kita, dia berani begitu licik, kelak bukankah bahkan tidak akan menghormati Anda. Wajah Nyonya tua itu murung dan berkata. Tidak apa-apa, tidak perlu mengurus dia. Sore hari ini aku pergi menandatangani kontraknya sendiri. Nyonya tua dalam situasi biasa tidak akan muncul, kecuali adalah bertemu masalah besar keluarga seperti ini. Dia adalah kepala keluarga, bobotnya secara alami lebih berat daripada siapapun. Seperti yang dikatakan Gael Zhu, Melissa Zhu mengira telah melakukan sesuatu untuk keluarga maka bangga pada dirinya sendiri. Ini tidak bisa. Sore harinya, Nyonya tua turun dari mobil dengan membawa tongkat, berjalan selangkah demi selangkah ke kantor penjualan real estate keluarga He. Beberapa konsultan real estate berjalan kemari dengan sopan, halo, rumah apa yang ingin Anda lihat? Nyonya tua berkata, aku adalah Shilao yang dari keluarga Zhu,
mencari wakil CEO perusahaan kalian Irfandi Sun, membicarakan sebentar tentang kontrak gedung perdagangan. Konsultan real estate mengerutkan kening, merasa ada sedikit tidak beres. Bicara tentang kontrak gedung perdagangan. Keluarga Zhu. Meskipun mereka hanya penjualan biasa, tetapi juga tahu bahwa kepemilikan akhir dari bangunan perdagangan ini pasti harus dipilih dari beberapa keluarga besar kota Donghai. Di antara ini sepertinya tidak termasuk keluarga Zhu. Lagi pula jika sudah selesai berdiskusi, bukankah langsung menelepon CEO Sun sudah cukup, tidak perlu mencari di sini. Maaf, jika tidak berjanji terlebih dahulu, silakan Anda mengantri di sana. Nyonya tua mengerutkan keningnya, dia sudah berusia sebesar ini, juga merasa diri sendiri bukan orang biasa, ternyata juga harus berbaris seperti orang biasa itu. Tetapi setelah memikirkannya, bagaimanapun juga adalah meminta bantuan orang, jadi hanya bisa menundukkan kepalanya. Lagi pula, dia juga tidak berani mencari keributan di real estate keluarga He. Bersambung.